Kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudara. Kalau kita memperhatikan mengenai kisah hidup perjalanan Tuhan Yesus yang hanya ditulis oleh satu atau dua Injil, tetapi mengenai Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh penduduk kota Yerusalem itu ditulis keempat Injil, saudara, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa, saudaraku? Rupanya peristiwa ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Di dalam perjanjian lama juga tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9 mengenai penyambutan terhadap Tuhan Yesus dengan menggunakan daun-daun palem oleh masyarakat Yahudi atau masyarakat Yerusalem, yang sebenarnya penyambutan tersebut biasanya dilakukan terhadap pemimpin yang pulang ketika menang dari medan perang. Tetapi saat itu, saudaraku, peristiwa itu dikenakan kepada Tuhan Yesus. Mereka juga berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kata Hosana itu adalah tolonglah kami. Oh Lord, help us ya. Saya masih ingat teks itu ya, bahasanya. Dan mereka benar-benar memberkati Tuhan Yesus dengan nama Allah agar memperoleh kemenangan. Mereka sungguh menjagokan Tuhan Yesus sebagai panglima perang yang mereka yakini akan tampil sebagai pemenang. Anda perlu tahu bahwa ternyata, saudaraku, peristiwa itu memuat pelajaran rohani yang begitu berharga bagi kita, khususnya umat perjanjian baru. Sangat berarti. Fakta sejarah ya saudara, kita memperhatikan mengenai penyambutan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel terhadap Tuhan Yesus dengan mengelu-elukan, Hosana, lihat dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan menghamparkan di jalan-jalan, termasuk kain-kain mereka pun mereka hamparkan. Ketika Yesus mengendarai keledai, saudaraku, masuk ke kota itu, mereka berteriak, Hosana, Hosana. Ternyata di balik teriakan atau elu-elukan Hosana, Hosana memiliki motivasi yang lain. Motivasi yang lain. Ternyata mereka menjagokan Tuhan Yesus sebagai raja yang suatu hari nanti akan menaklukkan bangsa Romawi yang menindas atau yang berkuasa atas Israel. Motivasi mereka ternyata raja duniawi. Lantas mereka mengulek-ulukan Tuhan Yesus ketika masuk ke kota Yerusalem. Begitu meriahnya peristiwa karena dicatat di dalam keempat Injil tersebut. Wow, luar biasa, saudara. Mereka benar-benar apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama seperti dalam Zakaria 9 ayat 9 itu benar-benar terjadi dan memang harus terjadi. Tetapi ternyata konsep berpikir mereka itu adalah konsep duniawi. Mereka pikir Mesias yang mereka sambut tersebut akan menjadi raja versi mereka. Oh,
Ternyata saudara, apa yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka pikirkan. Yang terjadi tidaklah demikian. Ternyata Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi raja dunia versi mereka, ternyata disalibkan, ditangkap oleh serdadu-serdadu Roma, dan dibawa ke penyaliban. Betapa kecewanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Dan termasuk murid-muridnya sendiri pun meninggalkan dia. Tidak mengikut. Ya kecuali ada beberapa perempuan sampai ke salib. Tapi sebagian besar murid-murid meninggalkan dia. Menolak. Pengharapan mereka pupus. Ternyata raja yang mereka elu-elukan itu tidak berdaya. Demikian pula saudara, sebagian besar banyak orang Kristen datang ke gereja mengelu-elukan Tuhan. Ternyata tidak semua yang memiliki motivasi yang benar. Hampir sebagian besar hanya untuk supaya mengalami perubahan, bukan perubahan batiniah, tapi perubahan lahiriah. Bagaimana pemenuhan kebutuhan jasmaninya dapat terpenuhi, tercukupi, bahkan melimpah saudara. Dan itu sebagian besar ada di pikiran sebagian orang Kristen. Tidak heran maka khotbah-khotbah pun pasti berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak semua orang yang mengelu-elukan Tuhan dengan puji-pujian, dengan iring-iringan musik, lalu memiliki motivasi yang benar. Lihat bagaimana bangsa Israel. Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Hanya ternyata mereka telah makan roti dan mereka kenyang. Dan memang itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes 6 ayat 26. Alkitab jelas mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Kamu mencari aku. Kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Di Yohanes 6 ayat 66, mulai hari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Kristus, mengikut Yesus. Dan Tuhan berkata ayat-ayat selanjutnya, "Apa kamu juga tidak mau pergi?" Wah, tidak mudah saudara mengikut Tuhan Yesus. Dan sebagian besar saudara sekalian, mengikut Yesus, mengikut Tuhan itu banyak yang memiliki motivasi yang keliru. Mestinya kita mengikut Yesus, mengikut Tuhan Yesus, itu hanya berorientasi kepada perkara-perkara, kepada perkara kekekalan. Kalau hanya untuk soal pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara bertanggung jawab. Bertanggung jawab saudara. Ukuran kita diberkati dengan kelimpahan berkat itu bukan sebuah ukuran bahwa kita diberkati oleh Tuhan loh. Bukan ukuran. Orang Jepang tanpa Yesus itu pun limpah berkatnya. Kaya luar biasa saudara. Karena Tuhan memberikan hujan baik orang jahat maupun orang baik. Tapi yang satu soal kekekalan tidak semua orang yang dapat miliki. Jangan menipu Tuhan saudara. Makanya kalau di gereja saya tidak banyak bicara mengenai persembahan. Seluruh hidupmu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau tidak, nggak usah sama sekali. Bagi jemaat yang kugembalakan, jangan keras kepala. Anda pikir saya cari duit.
Tidak usah sama sekali kalau Anda tidak memberi hidupmu. Nanti kamu akan mengingat-ingat, oh saya sudah beri ini, saya sudah beri ini. Saya sudah menolong pendeta itu, saya sudah bisa bikin ini. Padahal kamu berutang nyawa kepada Tuhan yang tidak bisa kamu balas. Paham enggak saudara? Apa sih? Sombong lagi saudara. Emangnya tanpa uangmu pelayanan enggak bisa jalan? Dalam catatan sejarah kekristenan tidak pernah habis. Dari zaman aniaya tidak ada pembela, tapi Roh Kuduslah yang membela. Sampai hari ini kekristenan masih bisa bertahan. Jangan macam-macam lah saudara. Merasa sudah memberi lalu merasa bangga. Masa kalah sama saksi Yehova, saksi Yehuwa. Ibadah pun tanpa persembahan kok. Gedungnya bisa berdiri bagus. Tuhan menuntut kita segenap hidup. Saya cuma mau ukuran pendeta banyak uang udah banyak. Setiap kali pelayanan, doa orang sembuh, amplop udah ada di tangan itu. Berapa susah saya ambil. Tapi saya tidak mengajarkan begitu, mengajarkan segenap hidup untuk Tuhan. Bukan 10%, bukan perpuluhan. Makanya saya terus bergantung kepada Tuhan. Berubah saudaraku. Berubah, hidup kita singkat. Jangan terlambat. Memuji-muji Tuhan tapi motivasimu untuk supaya kamu dilimpahi dengan berkat. Itu orang duniawi, itu orang Israel. Doa lagi doa Yabes, apalagi ya saudara. Padahal doa Bapa kami cukup, beri kami makanan kami secukupnya. Yang kita perkarakan ini kekekalan, apakah manusia batiniaku sudah didandani dan begitu menghadap Tuhan di pengadilan, kita dilayakkan masuk atau tidak, kita dibuang ke api kekal. Nah ada artinya 1 triliun, 100 triliun, 1000 triliun, tidak ada artinya kalau kamu ditolak di hadapan Allah. Terus berubah saudara. Hidup kita singkat, jangan sia-siakan. Ayo kita berperkara terus dengan Tuhan setiap hari. Di doa pagi yang kita pikirkan bagaimana aku bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bukan yang lain. Kalau hanya soal kerja, punya uang, kita kerja keras bertanggung jawab. Kalau kita persembahkan itu untuk Tuhan. Kiranya pesan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.